Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risyad, Haikal, apa kabar? Boleh dibuka videonya. Halo Risyad, Haikal, bisa dengar suara Bu Riana? Halo, anybody home? Ada orang nggak nih? Ada Bu Riana, tunggu ya. Tolong kalau sudah siap, langsung buka video. Yang belum hadir, berarti siapa? Belum dilanjut. Oh, Arik, selamat datang Arik. Maaf ya, tadi oke, kita lanjut ya, langsung bahas yang nomor 2. Tadi sudah dibaca oleh Risyad. Nah, rata-rata usia sepasang suami istri pada saat mereka menikah adalah 25 tahun. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata usia keluarga pada saat anak pertama mereka lahir adalah 18 tahun. Nah, kalimat yang kedua ini kita ubah ke dalam bentuk kalimat matematika ya. Orang tuanya kan ada 2 ya pasti ya. 2 itu berarti suami sama istri. Nah, pada saat menikah dia usianya 25 tahun gitu ya. Nah, pada saat anak pertama lahir, berarti anak pertama lahir nih. Anak pertama lahir misalnya X. Nah, rata-rata mereka itu adalah 18 tahun. Karena ada 3 orang, berarti 18 kali 3. Ini kan jumlahnya ya, rata-ratanya semua. Nah, kita hitung nih sekarang. Oke, ya kita hitung aja ya, kalikan aja. 2 kali 25, 50 tambah, atau kalau ini langsung aja. Maaf. Ini kita hitung 25 ditambah X itu sama dengan 18 kali 3 dibagi 2 kan, bagi 2. Coret-coret 9, maka 25 tambah X itu sama dengan 27 kan. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 27 dikurangi 25. X-nya sama dengan 2. Nah, artinya pada saat anak pertama mereka lahir, ya, anak pertama lahir itu usianya, ya, rata-rata orang tua mereka pada saat kelahiran anak pertama adalah berarti X tambah 2, 25 tambah X kan, berarti 25 tambah 2, ini 27 tahun. Ini usia orang tuanya ya, rata-rata usia orang tuanya. 27 tahun itu rata-rata usia orang tuanya. Maksudnya suami ditambah istri dibagi 2 gitu ya. Rata-rata usia ortunya itu 27. Terus kalimat kedua. Nah, ini caranya kan panjang ya. Kita pahami satu persatu. Kalimat kedua, rata-rata usia keluarga pada saat anak kedua lahir adalah 15 tahun. Ya. Anak kedua lahir, berarti kan orang tuanya ada 2. Nah, pada saat anak pertama itu kan 27 tahun ya, 27 tahun ditambah anak kedua. Anak kedua lahir nih Y. Kemudian ditambah lagi, ini kan usia orang tuanya ya, rata-rata usia orang tuanya berarti 27 tahun ditambah usia anak kedua ya Y, anak kedua Y dikalikan 2. Ini orang tuanya. Kemudian anak kedua nih Y. Nah, ya, anak kedua lahir Y tahun setelah anak pertama lahir gitu ya. Berarti di sini rata-rata mereka kan 15 kali 4 karena ada 4 orang kan. Ayah, ibu, anak pertama, anak kedua.
Nah, kita hitung di sini. Kita hitung, berarti ini kalikan Y. 2 kali 27, 54, 2 kali Y, 2 kali Y, 2Y ya. Langsung aja ya, 2 kali Y, 2Y ditambah Y. Berarti ada 3Y. 3Y sama dengan 15 kali 4. 15 kali 4 itu berapa? 60 ya, 60. Maka 3Y sama dengan 60, 54-nya pindah ke sini, 54. Maka 3Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 2. Berarti di sini usia orang tuanya berapa? Panjang ya caranya ya. Usia orang tua berarti kan 27 tahun ditambah 2. Berarti berapa nih? 27 tambah 2, 29 tahun. Pada saat anak kedua lahir, ya, anak kedua lahir itu usia orang tuanya, ini anak kedua lahir ya. Anak kedua lahir, usia orang tua nih. Usia orang tua saat anak kedua lahir. Usia ortu saat anak kedua lahir. Kalau ini rata-rata ya, maaf. Rata-rata usia ortu. Rata-rata usia ortu ini juga rata-rata usia ortu saat anak pertama lahir. Saat anak pertama lahir. Kalau yang ini rata-rata usia ortu saat anak kedua lahir. 29 tahun. Oke, lanjut. Anak ketiga, kalimat ketiga. Nih, rata-rata usia keluarga pada saat anak ketiga dan keempat lahir kembar. Nah, anak ketiga dan keempat itu lahirnya kembar adalah 12 tahun. Berarti gimana langkah selanjutnya? Berarti langkah selanjutnya, ini kan kedua orang tuanya tadi pada saat anak kedua lahir kan 29 tahun ya usianya ya. Berarti ini berikutnya pada saat anak ketiga dan keempat lahir itu adalah 2 kali 29 kali Z. Maaf, bukan kali ya, tambah Z. Ini dipahami sedikit-sedikit ya, caranya panjang. Jadi 29 ditambah Z. Artinya kedua orang orang tuanya ada 2, Bapak Ibu. Ada 29 ditambah Z. Z ini adalah anak ketiga dan keempat lahir ya. Ditambah 2 ditambah Z. Ya karena ada 2 anak, ya ada 2 anak. Kemudian ditambah Z. Ya, ini orang tua, kemudian di sini 2 anak ya, 2 anak ditambah Z. Kemudian di sini adalah usia ketiga dan keempat ya, maaf Bulan. Misalkan anak ketiga dan keempat lahir Z tahun ya, Z tahunnya. Ini Z itu Z tahun setelah anak kedua lahir. Z ini adalah setelah anak kedua lahir. Nah, rata-rata mereka adalah 12 tahun. Berarti 12 ditambah, maaf, dikali ya, 12 dikali 6, karena ada 6 orang ya. Orang tuanya 2, anak kedua, orang tuanya 2, anak ke-1, anak kedua, dan anak ketiga, 4 kembar. Ya, 12 dikalikan 6. Jadi begini ya. Coba kita kalikan. 2 kali 29, berapa ini? 58. 58 ditambah 2Z, ditambah 2, ditambah Z tambah Z juga 2Z ya. 2Z. Sama dengan, berapa ini? 2 kali 6, 12, simpan 1, 72. Oke, 58 tambah 2, 60, 2Z tambah 2Z, 4Z, sama dengan 72. Maka 4Z sama dengan 72 dikurangi 60. 4Z sama dengan 12 ya. Maka Z-nya sama dengan berapa? 12 bagi 4. Z sama dengan 12 bagi 4, sama dengan 3. Oke, berarti hal ini berarti bahwa rata-rata umur orang tua mereka setelah anak
ketiga dan keempat lahir itu 32 tahun ya. Artinya kan 29, berarti 29 tambah 3 tahun. 32 tahun. Ini adalah rata-rata usia ortu saat anak ketiga dan keempat lahir. Ketiga dan keempat lahir. Ya, umurnya 32. Pertanyaannya adalah, jika saat ini rata-rata usia orang ini adalah 16 tahun, maka usia anak pertama berapa? Nah, tempatnya habis nih. Sini ya, coba ya. Saat ini usia semuanya adalah ya, saat ini jika saat ini rata-rata usia 6 orang ini adalah 16 tahun, maka usia anak pertama berapa? Ya, misalnya anak pertamanya itu bentar nih, misalkan saat ini T tahun setelah anak ketiga dan keempat lahir, maka rata-rata usia mereka adalah 32 ditambah T. Oke, misalkan saat ini T tahun setelah anak ketiga dan keempat lahir, maka rata-rata orang tua mereka adalah 32 ditambah T. Anak pertama, ya. Oke, lanjutnya nih. Kalau misalnya saat ini T tahun setelah anak ketiga dan keempat lahir, maka rata-rata usia orang tua mereka adalah berarti 32 ditambah T. Ini kan ada 2 orang ya, berarti dikalikan 2. Panjang ya caranya, dikalikan 2. Kemudian ditambah anak pertama. Anak pertama kan berarti 5 ditambah T. 5 ditambah T. Kemudian anak kedua 3 ditambah T. Anak kedua 3 ditambah T. Kemudian anak ke-3 dan ke-4 kan kembar ya. 3 dan 4 kembar berarti 2T. Nah, rata-rata mereka kan ada 16 tahun ya. 16 berarti kalikan 6. Oke. Ini 2T ya. Maaf. Oke. Setelah itu kita kalikan satu-satu nih. 2 kali ini 64 ditambah 2T. 64 ditambah 2T. Kemudian kita jumlahkan ya. 5 tambah 3, 5 tambah 3, 8. T tambah T tambah 2T, 4T. 4T sama dengan berapa ini? 6 kali 6, 36, 96 ya. 96. 64 tambah 8, 64 tambah 8 itu 72 ditambah 6T. 6T sama dengan 96. Maka 6T sama dengan 96 dikurangi 72. Berapa ini? 6T sama dengan 4, 24. Maka T-nya sama dengan 4. Nah, T-nya kan sama dengan 4. Nah, anak pertama itu yang mana? Anak pertama kan yang 5 ditambah T, yang ini ya. Berarti anak pertama sama dengan 5 tambah T. Berarti sama dengan 5 tambah 4. Sama dengan 9. Oke, seperti itu ya. Caranya panjang. Agak lumayan butuh pemikiran. Ya sebenarnya tidak terlalu sulit, cuma caranya agak panjang. Oke, kalian paham nggak sih ini? Coba yang sudah paham, kasih respon jempol. Oke, Kreisat paham. Haikal masih bingung ya, Siva? Bingung? Siva ngerti. Haikal gimana Haikal? Arik paham. Basic. Lanjut, yang nomor 3. Hah? Gimana? Ngerti? Masih agak bingung. Masih agak bingung. Ya, ntar di situ ada pembahasannya, dipelajarin lagi ya. Emang ini panjang caranya. Jadi intinya ditambah-tambahin aja itu. Ya nggak apa-apa. Kamu udah ngerjain belum? Udah dipahami belum, Haikal? Yang ini belum ya? Belum ya?
Ya udah nggak apa-apa, nanti dipahami lagi ya. Jadi kalau Bu Diana ulang lagi, waktunya habis untuk membahas satu soal ini karena panjang. Oke, Arik minta tolong dibaca nomor 4, Arik. Nomor 3 Bu Diana belum ngerjainnya. Karena Bu Diana nanti untuk kombinasi permutasi biar dibahas dulu, nanti Bu Diana kurang menguasai. Arik, silahkan dibaca nomor 4. Salah satu contoh situasi untuk sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 6.000 dan 3X ditambah Y sama dengan 6.000 adalah? Ya, kita bahas yang mana yang tepat ini. Persamaannya adalah X ditambah 2Y sama dengan 6.000. Yang pertama. Yang kedua adalah 3X ditambah Y sama dengan 6.000. Nah, ada dua persamaan ini, kalian disuruh mencari kasus yang mana yang sesuai dengan persamaan ini. Coba ya kita baca yang pertama, yang A. 2 orang siswa membeli pensil dan penghapus seharga 6.000. Membeli pensil dan penghapus seharga 6.000. Cocok nggak? Membeli pensil dan penghapus seharga 6.000. Kurang pas karena tidak diketahui jumlah pensilnya berapa, penghapusnya berapa. Jadi nggak bisa dibuat kalimat matematika seperti ini. Jadi yang pernyataan yang satu salah. Oke, lanjut pernyataan yang kedua. 2 orang siswa membeli pensil dan 3 buah penghapus seharga 6.000. Oke, pensil dan 3 buah penghapus seharga 6.000. Oke, mungkin pensil dan 3 buah, kalau mau di pernyataan yang ini boleh ya. Pensil dan membeli 2 orang siswa membeli pensil dan 3 buah penghapus. Nah, pensilnya nggak diketahui jumlahnya juga, membeli pensil dan 3 buah penghapus seharga 6.000. Selain itu, dia juga membeli 2 buah pensil dan sebuah penghapus untuk adiknya. Nah, ini misalnya ya, untuk pernyataan kedua, misalnya 2 orang membeli pensil dan 3 buah penghapus. Berarti kalau pensilnya yang ini ya, ini pensil, ini penghapus ya. Karena yang ini 1 pensil, tapi di situ nggak disebutkan juga pensilnya ada berapa gitu. Cuma pensil dan 3 buah penghapus. Yang paling memungkinkan kan pernyataannya ini ya. Tapi di situ pensilnya nggak disebutkan berapa. Ini penghapusnya tapi ada 3. Terus kalimat berikutnya di situ dia juga membeli 2 buah pensil dan sebuah penghapus. Nah, pensilnya kan di sini kan harusnya Y kan. Selain itu dia juga membeli 2 buah pensil dan sebuah penghapus. 2 buah pensil dan sebuah penghapus. Nah, yang salahnya untuk yang pernyataan kedua, di situ pensilnya itu nggak disebutkan jumlahnya. Hanya membeli pensil dan 3 buah penghapus. Jadi nggak tahu jumlah pensilnya berapa. Jadi pernyataan itu juga kurang tepat. Ya. Kemudian kita cermati lagi yang pernyataan yang ketiga. Seorang siswa akan membeli 2 buah pensil dan 3 buah penghapus. Nggak ada yang pernyataan 2 dan 3 nggak ada ya. 2 pensil, 3 penghapus. Adanya 2, 1, 2, 1, 3. Nggak ada. Nggak bisa ya. Kemudian pernyataan yang D, seorang siswa membeli sebuah pensil dan 3 penghapus. Sebuah pensil, ini misalnya pensil, ini penghapus ya, penghapus. Berarti pernyataan yang kedua masuk ya. Seorang siswa membeli sebuah pensil dan 3 penghapus. Masuk yang ini. Dia juga membeli 2 buah pensil dan sebuah penghapus. Nah ini 2 pensil ya, ini 2 pensil dan sebuah penghapus. Benar kan? 1 penghapus. Berarti pernyataan yang benar yang mana yang pas? Yang D. Ya ini bisa dipahami nggak? Mencermati setiap kalimat dalam sebuah pernyataan. Oke, Arik ngerti ya? Arik ngerti. Yang lain, Siva, Rishad, Haikal, boleh kasih jempol? Ya ngerti. Rishad juga udah ngerti ya? Oke, sip. Untuk yang nomor 5, ini Bu Liana nggak ketemu ya, nggak ketemu pernyataannya pasnya gimana, karena Bu Liana ketemunya X min 6 lebih besar dari 0, dan X lebih besar dari 14.
X-nya lebih besar dari 6. Oh, di sini lebih kecil. Tapi Briana nggak berani bahas yang nomor 5 karena masih belum tahu. Sekarang yang nomor 7. Yang Briana mau bahas nomor 7. Boleh dibaca Syifa nomor 7. Briana hanya berani bahas yang Briana ngerti aja ya. Yang nggak ngerti biar Garis sudut X dan Y pada gambar berikut adalah. Oke, Briana gambar ya di sini ada garis sejajar. Ini garis sejajar. Kemudian di sini. Kalau ini mah gampang ya, kalian bisa ya insya Allah. Ini 61 derajat, di sini 2X, di sini 135 derajat. Oke, mana yang bisa dicari? Yang sini dulu ya. Ini berapa derajat di sini? Sudut lurus, berarti yang sini berapa? Ayo bantu Briana. 180 dikurangi 135, berarti berapa? Ini kan garis lurus kan? 135, berarti di sini berapa? Nah, cari sini 45. kan? Ya, 45. 180 dikurangi 135, berarti di sini 45. Nih, ketemu 45 derajat. Kemudian, mana lagi yang bisa dicari? Ini sama ini. Nah, ini sama ini, posisinya adalah dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Berarti kita cari nilai 2X-nya dulu. Ya, kita akan mencari X-nya. X-nya itu berapa? Ya, ini kan bentuknya segitiga ya. Segitiga berarti dalam segitiga itu jumlahnya kan 180 derajat. Berarti 2X tambah 45 tambah 61 itu sama dengan 180 derajat. Maka 2X sama dengan berapa ini? 106 ya. 106 ditambah 180 derajat. Maka 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 106. Berapa ini? 180 kurangi 106? 74. Maka X-nya sama dengan 74 bagi 2. 74 bagi 2, 37. Ya, X-nya sama dengan 37. Cek ya, yang 37 kalau nggak B ya D. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Y-nya kan yang ini ya. Untuk bisa mencari Y, kita harus mencari yang sini dulu. Nah, sementara yang ini sama dengan 2X. Karena apa? Posisinya dalam berseberangan. 2X nilainya berapa? 74 kan tadi. Ini sama dengan 2X, sama dengan yang ini. Berarti berapa? 74. Nah, kalau 2X-nya ketemu 74, maka Y-nya juga ketemu. Kan ini garis lurus. Garis lurus. Maka Y-nya berapa? 180 dikurangi 74. Berapa ini? 180 kurangi 74? 106. Berarti jawabannya apa? Yang B apa D? 106 sama 37. X-nya 37, Y-nya 106. Yang D. Begitu ya? Paham ini semua? Kita lanjut nomor 8. Nanti kalau terputus, ini 4 menit lagi terputus ya. 4 menit lagi terputus, nanti silahkan balik lagi. Balik lagi ke sini. Lanjut nomor 8. Tolong baca. Arif sudah ya, Haikal lagi deh, Haikal. Diketahui tabel distribusi nilai kelas A dan kelas B sebagai berikut. Tabelnya dibaca, Bu. Nggak usah pernyataannya. Pernyataan berikut yang benar adalah. Oke, yang benar coba yang sudah ngejawab. Ya ini udah ada jawabannya ya. Nah, intinya kalian harus bisa mencari median, min dan modusnya. Kita cari dulu deh yang A. Yang A, kelas A. Nah, di sini kalau nulis lagi kelamaan ya. Nggak apa-apa ya. Yang A nih kelas A. Ini nilai
nilai ini frekuensi. Nah, nilainya 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ini 436, 436, 765, 765, 41. Oke, cara mencari median. Nih, cara mencari median itu kalian jumlahkan dulu frekuensinya. Frekuensinya ada berapa ini? 4 tambah 3, 7, 7 tambah 6, 7 tambah 6 berapa? 7 tambah 6, 13, 20, 26, 26, 31, 35, 36. 36 ya. Frekuensinya 36. Kalau 36, karena ini genap, maka yang di tengah-tengah ada dua bilangan. Ada dua bilangan, yaitu urutan ke berapa? Mediannya, median itu urutan ke 18 dan 19 ya, yang ada di tengah-tengahnya itu 18 dan 19. Nanti di rata-rata dibagi 2, 18, 19, kemudian dibagi 2. Yang urutan 18 yang mana? 4 tambah 3, 7, 7 tambah 6, 13, 13 tambah 7, 20. Berarti urutan 18 dan 19 itu adanya di sini, 80. Ya, 18 dan 19. Mediannya adalah 80. Ini median. Median. Oke, median dari median nilai ulangan A dan B itu sama. Coba yang B. B, ini langsung aja ya. Cara mencari median yang B itu juga sama kayak tadi. Nah, ketemunya juga mediannya 80. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Median yang A dan B itu sama. Itu ya. Caranya sama kayak begini, mencari median itu sama. Tinggal diurutin, dicari jumlahnya, frekuensinya. Coba di situ frekuensinya berapa? 10 tambah 6, 16 tambah 3, 19, 26, 26, 32, 36, 36. Berarti sama ya 36. Berarti cari urutan ke 18 dan 19 juga. Nah, urutan ke 18 dan 19 itu adanya di 80. Berarti mediannya sama. Oke, yang nomor 8 paham nggak ini untuk mencari mediannya? Ini karena sudah ketemu mediannya sama, berarti yang lain nggak usah dicari minnya, kelamaan nyari min itu lama banget. Ya, oke, sip. Arik paham ya. Oke, ini kurang 1 menit lagi akan Haikal, oke, paham. Teresa paham ya. Akan terputus. Kita silakan nanti keluar ya, masuk lagi. Kita tunggu terputus aja. Kalau Budana mau mulai, nanti lagi tengah-tengah nerangin terputus. Kita tunggu atau langsung keluar boleh, kita masuk lagi. Ya Budana N aja ya. Kita masuk lagi.